Saudaraku, marilah kita mengawali kebaktian di minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, setiap kali kita membaca kitab Injil atau kita membaca kitab lainnya, kita selalu mendengarkan kalimat yang berbunyi, "Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya." Saudara, kenapa kalimat ini perlu digaungkan setiap kali kita membaca Alkitab? Karena kita diingatkan lagi dan lagi bahwa kita bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga perlu untuk melakukan firman Tuhan. Kita bukan hanya tahu akan firman Tuhan, tapi kita juga mau untuk melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Karena kita semua diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah dalam keseharian hidup kita. Saudara, tapi mungkin kita bingung, bagaimana mungkin kita menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah dunia? Tanda kerajaan Allah apa yang dimaksudkan untuk kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita? Saudaraku, semua jawaban pertanyaan ini akan kita temukan bersama-sama dalam bacaan Injil nanti. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali ingat bahwa kita hadir di tengah dunia ini, karena kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup yang kami jalani, seringkali kami sudah tahu bahwa kami adalah utusan Tuhan di tengah dunia ini. Tahu bahwa Tuhan mau kami melakukan misi Tuhan untuk berkarya dan menolong sesama kami. Namun kami juga sadar, ketika kami tahu, seringkali hal itu tidak sejalan dengan kemauan dan aksi kami sehari-hari. Bukannya menjadi utusan Tuhan yang menghadirkan damai, kami justru seringkali menghadirkan petaka, menularkan ketakutan, melanjutkan berita hoaks, berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu, dan berlaku semaunya kami. Tuhan, bila luka yang kami buat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami, Tuhan tolong, ampunilah kami. Kami mau belajar supaya bukan kehendak kami yang menjadi pandu kami, tetapi kehendak Tuhan. Kami mau berusaha lagi supaya tutur kata, tingkah laku, dan pikiran kami tidak bercelah, tetapi membawa damai Allah. Ini doa, harapan,
dan komitmen kami Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita menerima dan belajar akan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami sadar bahwa bukan hanya makanan jasmani yang kami perlukan untuk mengisi energi tubuh kami, tetapi kami juga membutuhkan makanan rohani yang mengisi energi jiwa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mencari dan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kami makan dan mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Berilah kami juga damai untuk mendengarkan dan juga damai untuk melakukannya. Ini doa kami, Kristus, kami siap belajar dan kami siap untuk diutus melakukan firman Tuhan. Di dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudaraku, dari tema ini sebenarnya kita mau diingatkan bersama-sama akan yang pertama, bahwa kita semua tanpa terkecuali diutus. Apa artinya diutus? Diutus dari kata utus, artinya disuruh pergi atau menjadi penghubung atau menjadi wakil untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa kita semua diutus oleh Allah. Oleh karena itu, kita menjadi wakil Allah untuk menjadi penghubung, untuk menyampaikan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Salah satu bagian dari tema mengatakan menghadirkan, ini poin kedua. Menghadirkan apa artinya? Menghadirkan artinya kita membuat ada, kita membuat orang lain melihat, orang lain merasakan, orang lain mengalami. Melihat, merasa, mengalami apa? Poin yang ketiga dari tema ini adalah tanda kerajaan Allah. Tapi tanda kerajaan Allah itu apa, saudara? Dan bagaimana kita menghadirkannya? Maka dari itu, saudara, mari kita sama-sama belajar dari apa yang Yesus lakukan yang dituliskan dalam Injil Matius. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan menceritakan bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini memiliki misi Allah, yaitu memberitakan tetapi sekaligus juga menghadirkan kerajaan Allah melalui kehadiran, pengajaran, dan juga karya-karyanya. Oleh karena itu, saudara, yang Yesus ajarkan soal kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang digunakan dengan bahasa sorgawi yang tidak dipahami, bahkan juga bukan soal nanti atau soal tempat. Tapi yang Yesus ajarkan dan hadirkan adalah kerajaan Allah yang ayat 7 tadi dikatakan sudah dekat, alias sudah datang melalui kehadiran dan juga karya Yesus. Saudaraku, kita melihat bahwa tanda kerajaan Allah seperti apa yang Yesus hadirkan melalui karya-karyanya, itu semua tercatat di dalam bacaan Injil. Tapi saudara, dalam salah satu buku berjudul Gereja dan Misinya, tulisan pendeta Emeritus Widi Artanto, yang menyebutkan bahwa Injil Kerajaan Allah yang menjadi misi Yesus di dunia sebenarnya mencakup 4 lingkup tema besar. Yang pertama, keutuhan ciptaan, kedua, pembebasan, ketiga, kehambaan, dan yang keempat adalah perdamaian. Dan 4 tema besar ini jika diungkapkan lewat satu kata, maka kata itu adalah Shalom. Kata itu adalah damai sejahtera.
Dan itulah tanda kerajaan Allah yang Yesus hadirkan melalui kehadiran dan juga karya-karyanya. Saudara lihat saja, Matius mencatat karya apa yang Yesus lakukan. Ia dituliskan begitu aktif. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Ia juga menyembuhkan orang-orang sakit yang dalam kelemahan. Saudara, Yesus melakukan itu semua karena kalau bacaan mengatakan ia melihat ada orang banyak itu lelah. Orang banyak terlantar. Bisa kita bayangkan bahwa situasi di mana Yesus melayani adalah ternyata ada begitu banyaknya orang-orang yang tidak diperdulikan. Ada begitu banyaknya orang yang diabaikan, yang diasingkan, tidak dimanusiakan, miskin belas kasihan, tidak merasakan damai sejahtera. Karena itu saudara, banyak orang lelah, banyak orang terlantar di masa itu. Saudara, di tengah-tengah kondisi inilah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ia memberitakan Injil Kerajaan Allah tentang damai sejahtera, sekaligus ia menghadirkannya di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka saudara bisa melihat, bisa merasakan, bisa mengalami tanda kerajaan Allah itu. Bisa merasakan, bisa melihat, bisa mengalami shalom, damai sejahtera. Melalui apa yang Yesus lakukan. Saudara, dalam bacaan mengatakan hal-hal yang Yesus lakukan adalah yang pertama dimulai dari tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani, saudara, belas kasihan ini dari kata esplaniste, dari kata splankan. Splankan ini ternyata artinya adalah pusat emosi manusia. Dan kata Yunani ini kemudian diterjemahkan lagi dengan kata compassion, yang artinya menanggung sesuatu bersama orang lain, menempatkan diri pada posisi orang lain untuk merasakan penderitaannya sehingga seolah-olah penderitaan orang lain itu kita rasakan. Dan dalam murah hati masuk ke dalam apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Ia penuh dengan belas kasihan. Ia merasakan penderitaan orang-orang yang lelah dan terlantar pada masa itu. Tapi ia bukan hanya sekedar merasakan, bukan hanya sekedar simpati, empati. Tapi kita melihat saudara, ia menghadirkan damai sejahtera buat mereka. Bacaan mengatakan ia merangkul semua orang yang terlantar di kota, di desa. Ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia menguatkan orang yang lelah dan lemah. Ia bahkan memanggil, melengkapi dan juga mengutus 12 murid untuk bersama-sama dengannya menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Menghadirkan damai sejahtera, shalom bagi lebih banyak orang. Saudara lihat, bacaan menceritakan tentang karya Yesus menghadirkan shalom, menghadirkan tanda kerajaan Allah. Dan ia tidak melakukannya sendirian. Ia bersama dengan para murid-murid untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu. Menghadirkan shalom sehingga banyak orang bisa melihat, bisa mengalami, dan bisa merasakan sendiri damai sejahtera dari Allah itu seperti apa. Melalui penyembuhan, melalui kekuatan, melalui hal-hal yang Yesus dan para murid lakukan di masa itu. Saudaraku, dari kisah akan karya Yesus mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saudara, kita juga mau diingatkan bersama. Satu, kita semua ada dalam dunia ini tanpa terkecuali ada karena kita diutus oleh Allah. Kalau saudara pernah membaca buku The Purpose Driven Life karya Rick Warren, dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet bumi ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuan itu. Maka saudara, kita ada dalam dunia ini bukan karena kebetulan lahir dalam dunia ini. Kita ada dalam dunia ini siapapun kita karena kita diutus oleh Allah.
Kita jadi penghubung, kita jadi wakil Allah. Dan menjadi orang-orang yang diutus bukan berarti kita sebatas jadi murid yang belajar atau jadi pengikut atau jadi penggemar kagum pada karya-karya Allah saja. Tetapi saudara, kita diutus oleh Allah sekaligus kita diberikan misi Allah, yaitu menyampaikan dan menghadirkan tanda kerajaan Allah. Menyampaikan dan menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam keseharian hidup kita. Jadi itu pesan firman Tuhan yang pertama yang mau diingatkan untuk kita. Kita diutus oleh Allah untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Hal yang kedua saudara, ketika kita sudah tahu nih, kita ini diutus, kita ada karena ada rencana Tuhan. Kita ada untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Maka pesan yang kedua adalah hadirkanlah tanda kerajaan Allah itu dalam keseharian hidup kita. Namun saudara, di zaman sekarang, saya rasa semua orang udah tahu bahwa semua orang punya peran untuk menghadirkan damai sejahtera. Semua orang udah tahu firman Tuhan ini. Tetapi saudara, ternyata menghadirkan tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera Allah di masa kini, itu masih tetap sulit untuk dilakukan. Bukan karena orang tidak tahu, orang tahu, tetapi orang belum tentu mau, belum tentu bersedia untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Karena apa? Karena banyak orang, kita masih mau hanya menghadirkan damai sejahtera untuk diri kita sendiri. Menghadirkan damai sejahtera Allah kita, bukan Allahnya Tuhan. Salah satu contohnya saudara, beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah tulisan di media sosial yaitu #Indonesia Terserah. Tulisan itu muncul karena banyak masyarakat Indonesia berkerumun di sejumlah tempat dan mengabaikan protokol kesehatan. Baik di mal, di pasar, bandara, di jalan. Lalu kemudian saudara, kritikan pun muncul di media sosial. Baik itu terhadap orang-orang yang abai dengan protokol kesehatan maupun terhadap pemerintah. Dengan tulisan #Indonesia Terserah. Bahkan saudara, ketika berita ini viral, ada seorang bapak yang memakai pakaian APD lengkap, membawa cairan disinfektan, lalu ia berteriak-teriak di jalan raya. Kami capek, kami capek, kami capek. Dan saudara, bapak ini ternyata mewakili para tim medis yang capek di garda terdepan. Mereka capek saudara. Karena apa? Karena mereka ditelantarkan. Mereka tidak dipedulikan. Mereka dianggap tidak terlalu penting dalam masa ini. Saudara, padahal kita tahu bersama bahwa para tim medis adalah orang-orang yang sangat menderita di masa ini sebenarnya. Mereka punya resiko besar untuk tidak pulang berbulan-bulan. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga. Bahkan kalau saudara lihat di media sosial, ada banyak para dokter dan suster yang punya bayi, tapi mereka gak bisa berjumpa dengan bayi-bayi mereka. Karena mereka takut mereka jadi pembawa virus corona di rumah. Mereka berjuang saudara dengan rasa takut. Karena kalau saudara tanya kepada para dokter atau para suster, apakah mereka takut di masa sekarang? Jawabannya ya, takut, dan itu manusiawi. Bagaimana tidak takut saudara, resikonya bisa mati. Mereka bahkan saudara harus tahan untuk tidak ke toilet. Atau bahkan tahan untuk puasa. Kalau tidak salah sekitar 10 jam. Karena mereka harus memakai APD lengkap. Dan mereka orang-orang yang seringkali distigma dan dijauhi. Dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat beresiko tertular COVID-19 dan meninggal. Tapi saudara, apa yang terjadi? Banyak orang dengan alasan bosan di rumah, padahal mereka juga bosan saudara. Banyak orang mengutamakan damai sendiri, banyak orang tetap tidak peduli, bahkan banyak orang sama dengan konteks Yesus menelantarkan orang lain,
membiarkan orang lain lelah sendiri. Dan khususnya dalam konteks ini, tim medis, saudara. Saudaraku, yuk sama-sama kita hadirkan shalom. Para tim medis berusaha menghadirkan shalom melalui cara mereka, kesetiaan mereka untuk merawat para pasien. Kita juga yuk hadirkan shalom untuk mereka. Stay at home, tetaplah di rumah. Malah menurut tulisan dari harian Kompas, saudara, garda terdepan bukanlah tim medis. Garda terdepan itu adalah kita. Tim medis adalah garda terbelakang. Lewat dari mereka, selesai hidup kita. Maka dari itu saudara di rumah aja. Bosan, semua orang bosan. Kalau nggak penting-penting amat, ya nggak usah keluar. Kalau bukan karena bekerja, bukan karena pelayanan, yuk di rumah aja. Kita bukan mau menjadi hashtag Indonesia terserah. Kita mau menjadi hashtag Indonesia bukan terserah. Dan lebih pentingnya, kita mau jadi hashtag Indonesia berkarya dengan belas kasihan. Itu salah satu cara kita untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Selain itu, saudaraku, ketika kita di rumah aja, ada banyak pasutri yang ternyata saudara makin cinta karena sering ketemu. Tapi ada juga banyak pasutri yang ternyata rumah tangganya jadi petaka. Ada banyak orang tua sama anak-anak di rumah yang sudah cukup lama akhirnya malah makin lelah, makin stres. Ada banyak orang yang gak bisa kemana-mana, biasanya keluyuran, aktif dan sebagainya, hanya di rumah aja, makin menderita. Ada banyak anak-anak kuliah, teman-teman kita yang ternyata kuliah online makin senewen. Karena apa? Karena tugas-tugas kuliah bukannya makin dikit, tapi makin banyak. Ada orang yang kerja, sampai saat ini masih kerja, makin mumet. Ada orang yang ternyata sudah tidak kerja di masa ini, hidup malah makin depresi. Ada orang yang bahkan di masa sekarang sudah berjarak, makin tambah jarak lagi, sehingga menelantarkan orang lain. Saudaraku, dalam kondisi ini, justru menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan tanda kerajaan Allah adalah tugas kita semua. Baik untuk diri kita, baik untuk keluarga, baik kita yang masih kerja atau masih studi online. Karena apa? Karena kita semua diutus untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Ini masanya, ini tantangannya. Harusnya tantangan ini tidak menghambat, tapi justru membuat kita mampu memacu dan memicu diri, menghadirkan tanda kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Saudaraku, untuk itu, mari saudara, hadirkanlah damai, bukan petaka. Hadirkanlah sukacita, bukan derita. Hadirkanlah kabar baik, bukan kabar hoaks. Hadirkanlah berita yang memberi pengharapan, bukan berita yang menularkan kebencian. Hadirkanlah belas kasihan, bukan abai dan menelantarkan. Hadirkanlah penyembuhan, bukan membuat luka. Hadirkanlah pengampunan, bukan perselisihan. Hadirkanlah semua itu sebagai wujud kita menghadirkan tanda kerajaan Allah, menghadirkan damai sejahtera Allah. Dan hadirkanlah itu melalui pikiran, perasaan, kata, dan tindakan kita sehari-hari. Sulit melakukannya? Pasti, saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa, bukan? Maka dari itu, saudaraku, selamat berjuang orang-orang yang diutus oleh Allah. Mari kita berjuang bersama menghadirkan tanda kerajaan Allah, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan memampukan kita semua. Amin.
supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pagi hari ini, untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya pemerintah pusat sampai di daerah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penanganan COVID-19. Kami juga berdoa untuk tim medis, para gugus tugas dan relawan yang terus melayani dan menangani pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk tiap ODP, PDP, dan yang positif yang sedang dalam perawatan agar segera dipulihkan. Untuk setiap kebutuhan PD dan lain-lain yang diperlukan oleh rumah sakit, hamba-Mu juga berdoa untuk
ilmuwan dan para peneliti yang sedang menyelidiki senyawa untuk menciptakan obat dan vaksin penangkal COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang terlibat dalam pengambilan, dalam penanganan COVID-19, kiranya berikan kekuatan dan ketabahan buat mereka juga ya Bapa, serta hamba-Mu juga berdoa untuk dampak COVID-19, yaitu perekonomian global yang melemah, banyak tenaga kerja yang terdampak dan kehilangan pekerjaan serta penghasilan. Kiranya berikan kekuatan dan pemulihan untuk bangsa dan negara kami, serta untuk untuk seluruh dunia ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu, GKI Denpasar yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan buat saudara-saudari kami ya Bapa. Serta hamba-Mu juga berdoa untuk rencana relokasi gereja ya Tuhan, kiranya berikan tempat relokasi yang baik, strategis, dan kami bisa beribadah dengan nyaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Saudaraku, sebagai gereja Allah, kita dipanggil dan diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah bagi dunia. Hidupilah
dan nyatakanlah dalam keseharian kita, sebab kita diutusnya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selama-lamanya.